Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat, ada sebuah kisah seorang penghafal Al-Quran yang kesurupan. Seorang penghafal Quran, dia tidak hanya hafal 1 atau 2 juz saja, tapi bahkan dia hafal sampai 30 juz. Tapi kenapa dia masih kesurupan? Nah, sekarang kita simak ceritanya. Ya, jadi pada pertengahan tahun 2004, kejadian ini terjadi, kisah nyata terjadi di Surabaya pertengahan tahun 2004. Jadi ada tim rukyah ketika itu mengadakan rukyah massal di masjid. Nah, ketika mengadakan rukyah massal, sesi praktek rukyah, kemudian sesi rukyahnya, ketika sesi rukyah, tiba-tiba ada seorang perempuan yang reaksinya paling keras, reaksinya teriak-teriak, bahkan bisa dibilang reaksinya paling frontal. Kemudian beberapa jamaah yang datang di situ kenal dengan perempuan ini. Mereka bilang ke ustadznya, "Ustadz, anak ini seorang penghafal Quran. Perempuan ini seorang penghafal Quran loh, Ustadz. Kok dia bisa kesurupan?" Nah, kita tim rukyah itu tetap melakukan prosesi rukyah masalnya, diselesaikan, lalu ditangani secara intensif, ditangani secara langsung. Ketika ditangani, seorang perempuan tersebut ketika dirukyah secara langsung, kemudian secara mandiri ditangani, para hadirin di sana dan juga para praktisi rukyah di sana terkaget-kaget. Ternyata penyebab perempuan ini kesurupan adalah hal yang sepele, hal yang kecil. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah tanpa sengaja seorang penghafal Quran ini minum dengan tangan kiri. Astaghfirullahaladzim. Karena minum dengan tangan kiri saja, setan sudah bisa masuk ke dalam tubuh penghafal Quran dan membuat dia kesurupan ketika dirukyah. Dan ini memang diakuin. Semenjak beberapa waktu terakhir, dia merasakan hal yang tidak enak. Dia merasakan berat untuk murojaah hafalannya, berat untuk ibadah, berat untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Dan finalnya ketika dirukyah, dia kesurupan dan setannya berkata, setannya ini ngaku, ketika orang-orang semua bertanya, kenapa sih kok bisa penghafal Quran 30 juz ya, bukan juz 30, tapi 30 juz Al-Quran dia hafal, tapi dia masih kesurupan. Ternyata jawabannya adalah dia tidak sengaja minum dengan tangan kiri. Ini maha benar firman, maha benar Allah, maha benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi Rasulullah mengatakan sesuatu, bersabda itu atas perintah dari wahyunya. Apa sabda Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa idza akala ahadukum falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Kata Rasulullah, apabila kalian makan, makanlah dengan tangan kanan kalian, dan apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan kalian. Fa inna syaiton ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Jadi kalau ada manusia makan dengan tangan kiri, selain dia melanggar aturan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, itu juga sudah cukup membuat setan masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa? Karena dia memiliki kesamaan dengan setan. Karena salah satu sebab setan itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia adalah karena dia memiliki kesamaan dengan setan. Kesamaan apapun, kesamaan secara fisik, misalnya kuku-kuku yang panjang tidak dipotong sampai bahkan nauzubillah dihias-hias dan lain sebagainya. Hati-hati, setan
setan ini memiliki kuku-kuku yang panjang. Kalau manusia punya kuku-kuku yang panjang, berarti dia menyerupai setan, dan itu bisa jadi jalan masuk setan ke dalam tubuh manusia. Atau memiliki kesamaan dalam perilaku. Apa contohnya? Itu tadi makan dengan tangan kiri, atau ketika menguap dia tidak tutup uapannya, atau minum dengan tangan kiri. Bayangkan seorang penghafal Quran 30 juz saja secara tidak sengaja minum dengan tangan kiri sudah cukup memasukkan setan ke dalam tubuhnya sehingga dia kesurupan. Apalagi kita, ya, kita yang kadang juz 30 masih bolak-balik, jangankan juz 1, juz 30 aja Wadduha sampai Anas urutannya masih kebalik-balik. Nah, bahkan ditambah lagi kita sering makan sambil jalan-jalan, pakai tangan kiri, berdiri, nggak bagi-bagi, ya udah setannya tambah seneng. Wah, ini temanku ini. Akhirnya dia masuk, dan itu menyebabkan kenapa kita susah beribadah kepada Allah, karena kita masih memiliki kesamaan dengan setan, yang akhirnya setan di dalam tubuh kita ini semakin besar dan mudah menguasai tubuh kita. Nah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari dari kisah ini, ya, kita ambil pelajaran, kemudian kita bisa mengambil faedah dari kisah ini. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala godaan setan, dan Allah selalu melindungi kita dari mara bahayanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.